المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul khawfi ala salasati adrubin. Wa salatul khawfi ala kun salat khawf. Wa salatul khawfi ala kun salat khawf. Salat khawf ini sekarang kita akan membahas tentang salat khawf. Bagaimana cara melaksanakan salat khawf. Salat khawf ini adalah salat yang terancam. Salat dalam keadaan terancam, dalam keadaan ketakutan. Ini adalah salat khawf. Salat khawf ini banyak hal yang terancam. Di antaranya kalau kita dalam keadaan peperangan, keadaan gempa, dalam keadaan rumah kebakaran, sebenarnya itu tidak harus keluar daripada sholat, tapi tetap melaksanakan sholat sampai selesai. Nah, makanya bab ini dibedakan dengan bab-bab sholat lainnya karena ada kemurahan yang Allah berikan di dalam sholat khawf ini yang tidak diberikan pada sholat-sholat yang lain. Ketika berperang gimana sholatnya, ketika kebakaran, ketika gempa bumi takut kena atapnya, gimana cara sholatnya, itu semua diatur di dalam sholat khawf ini. Terus sholatul khawfi, adapun sholat khawf. Jadi sudah ada bayangan ya, sholat khawf ini adalah sholat adalah situasi yang terancam ini sholat khawf ini. Salah satu adrubin, atas 3 macam. Jadi sholat khawf ini di dalam kitab yang kita pelajari ada 3 macam, ada 3 bagian. Sebenarnya kalau sholat khawf ini ada sampai ulama mengatakan sampai 6 macam. Wa idza kunta fihim, di dalam An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak walyakhudhu aslihatakum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhudhu hidrakum wa aslihatahum. Ini di dalam surah An-Nisa ayat 102. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, artinya di tengah-tengah para sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama para sahabat itu, maka hendaklah segolongan di mereka berdiri sholat besertamu dan yang sebagian lain menyandang senjata. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat dalam keadaan berperang. Artinya kita disuruh berjaga-jaga. Caranya ini sebenarnya sampai 6 kalau di kitab lain. Ada sampai
Kalau dalam kitab lain itu diperinci. Tapi kalau dalam kitab kita ada berapa? Ada 3 bagian atau 3 macam. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara sholatnya. Terus ahaduha adapun salah satu salasa, maksudnya salah apa 3, salah satu yang dari 3 itu ayyakunal adu, ayyakunah yaitu ada al adu siapa musuh, ayyakuna ada al adu siapa musuh fi ghairi jihatil kiblati, di selain arah kiblat. Fi ghairi jihatil kiblati, di selain arah kiblat. Jadi yang pembahasan pertama ada musuh selain arah kiblat. Dan musuh itu lebih sedikit daripada orang Islam. Jadi berada di arah kiblat tapi ada penghalang. Maksudnya masih bisa diatasi oleh Muslim. Dan umat Islam pada saat itu musuhnya lebih banyak. Musuhnya lebih orang muslimnya lebih banyak dan musuhnya lebih sedikit. Musuhnya lebih sedikit, muslimnya lebih banyak. Sekiranya ketika berperang tetap bisa menguasai terhadap musuh tersebut, pada musuh tersebut. Nah, kalau dalam kitab kita musuhnya itu berada tidak di arah kiblat, artinya bukan dari arah barat. Kalau di Indonesia ada dari arah selatan, ada dari utara, ada di arah timur. Kemudian bagaimana cara sholatnya ketika musuh tidak berada di arah kiblat atau berada di arah kiblat kalau dalam kitab lain, tapi antara dia dan musuh itu ada penghalang, ada tembok, ada apa. Kemudian gimana? Fayufarriquhumul imamu, fayufarriquhum mengelompokkan hukum terhadap muslimin. Al imamu siapa imam, fayufarriquhum maka membagi atau mengelompokkan, fayufarriquhum membagi atau mengelompokkan, ya apa terserah jenenganlah mengartikan membagi atau mengelompokkan, silakan. Kalau ditulis semua ntar gak muat. Al-imamu siapa imam, firqataini terhadap 2 kelompok atau 2 bagian. Firqataini pada 2 kelompok atau 2 bagian. Jadi imam ini membuat 2 kelompok. Firqatun adapun 1 kelompok, atau kalau dibaca firqatan ikutin yang di depannya. Kalau ini firqatun adapun 1 kelompok, takifu yaitu menghadap siapa firqah yang sekelompok tadi itu. Ini berarti kelompok yang pertama ini. Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama itu menghadap fi wajhil aduwi, di arah musuh. Jadi kelompok pertama menghadap musuh. Untuk apa? Untuk menjaga imam. Untuk menjaga imam, untuk menjaga yang sedang sholat. Itu adalah kelompok yang pertama. Wa firqatun adapun kelompok yang kedua, ini kan dibuat 2 kelompok kan. Kelompok yang pertama jaga musuh, kelompok yang kedua ngapain? Kelompok yang kedua takifu berdiri
atau menghadap. Taqifu menghadap atau berdiri. Khalfahu taqifu berdiri atau menghadap siapa firqah. Berarti ini firqah yang kedua. Firqah pertama itu kan ngadepmu musuh. Wa firqatun atau wa firqatun adapun kelompok yang lain. Taqifu yaitu menghadap siapa firqah, berarti pas di depannya firqah ini. Di atas firqah yang di atas yang di depan taqifu ini. Khalfahu di belakang imam. Jadi menghadap di belakang imam ini, berdiri di belakang imam. Fayusalli lalu salat siapa imam. Fayusalli lalu salat siapa imam. Bil firqati dengan firqah. Berarti firqah dengan kelompok atau dengan bagian. Bil firqati dengan kelompok atau bagian. Allati yang khalfahu di belakang imam. Khalfahu di belakang imam. Rakaatan satu rakaat. Jadi yang kelompok pertama jaga musuh. Ini kan ketika musuh tidak di arah kiblat, musuhnya lebih sedikit daripada muslimnya, maka kelompok yang pertama ini jaga musuh. Kelompok yang kedua dia sholat di belakang imam. Tapi sholatnya di belakang imam ini rakaatan satu rakaat saja. Sholatnya satu rakaat. Summa tutimmu li nafsiha. Summa kemudian tutimmu menyempurnakan siapa firqah, kelompok yang berada di belakang imam itu menyempurnakan li nafsiha bagi dirinya firqah. Jadi ketika imam berada di rakaat kedua menyelesaikan rakaat pertama kan berdiri, seumpamanya sholat 2 rakaat. Tapi kalau sholat 3 rakaat dengan kelompok yang berada di belakang imam itu menyelesaikan sampai 2 rakaat. Setelah dia menyelesaikan anggap 2 subuh dah, anggap 2 rakaat subuh atau 4 rakaat berarti 2 rakaat nanti. Jadi 2 rakaat bersama dengan imam yang makmum yang di belakang. Kemudian setelah dia berdiri, kalau sholat subuh 1 rakaat berarti setelah 1 rakaat anggap sholat subuh ya, biar enggak gampang. Setelah dia 1 rakaat di belakang bersama imam menyelesaikan 1 rakaat, maka yang di belakang imam ini menyempurnakan sholat sendiri-sendiri, niat memisahkan dari imam. Assalamualaikum, menyempurnakan sendiri. Kemudian watamdi ila wajhil aduwi. Watamdi dan meneruskan siapa firqah, maksudnya firqah yang berada di belakang imam. Watamdi dan meneruskan siapa firqah yang kedua tadi yang berada di imam. Setelah menyempurnakan sholatnya ila wajhil aduwi, pada menghadap musuh. Ila wajhil aduwi, pada menghadap musuh. Jadi kelompok yang berada di imam ini setelah menyelesaikan sholatnya, dia kemudian pergi untuk menghadapi musuh. Untuk apa? Untuk menggantikan kelompok yang tadi menjaga musuh itu. Yang menjaga imam tadi kelompok pertama, dia pergi ke sana untuk menggantikan. Sedangkan imam masih membaca. Makanya disuruh baca yang panjang agar memberikan kesempatan yang pertama yang berada di belakang imam itu menyelesaikan sholatnya, kemudian diganti dengan gantian shift. Sama yang pertama tadi yang
menjaga musuh tadi itu. Kemudian gimana? Wa ta'ti dan datang. Wa ta'ti dan datang. Wa ta'ti dan datang. At-ta'ifatu sekelompok yang at-ta'ifatu sekelompok al-ukhra yang lain. Baru matang ini ya. Masih panas. Tapi hangat badan. Alhamdulillah. Tadi yang kelompok pertama itu kemudian datang. Kalau kelompok yang belakang imam kan sudah pergi, sudah selesai, sudah pergi untuk menggantikan kelompok yang pertama. Fayusalli lalu salat siapa imam? Fayusalli lalu salat siapa imam? Biha dengan at-ta'ifatul ukhra. Berarti ta'ifatul ukhra ini kelompok yang kedua, kelompok yang tadi kalau kelompok yang pertama berarti. Karena kelompok yang pertama jaga, kelompok yang kedua ada di belakang kita. Setelah itu dia menggantikan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama sholat di belakang kita. Nah, biha dengan ya ta'ifatul ukhra. Ya, rujuknya kepada ta'ifatul ukhra. Jadi ta'ifatul ukhra ini adalah kelompok yang tadi menjaga itu. Sebelum yang lain sholat dia sudah jaga duluan. Nah, dia datang kemudian sholat dengan imam. Rakaatan satu rakaat, rakaatan satu rakaat. Tadi kan berarti kalau sholat 2 rakaat, makmum yang datang, kelompok yang lain itu datang, ini kan ketika mengikuti imam kan sudah menyelesaikan 1 rakaat. Dia kan 2 rakaat. Imam kan nunggu makmumnya ini kan. Nah, terus mana? Nah, kemudian fayusalli biha rakaatan, kemudian sholat imam bersama dengan kelompok yang lain itu yang menggantikan, yang menjaga tadi, yang kemudian duduk di belakang kan. Berarti kelompok yang tadi jaga datang kepada kita imam ini kan sholat, kita urut dari depan biar gak pusing. Kelompok pertama jaga, kelompok kedua di belakang kita. Setelah 1 rakaat sholat bersama imam, kelompok yang kedua ini menyelesaikan sendiri sampai salam-salam, sedangkan imam tetap berdiri menunggu kelompok yang menjaga. Kemudian kelompok yang pertama ini pergi menggantikan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, imam kan masih berdiri, datang untuk meneruskan sholatnya imam bersama dengan makmum yang kedua yang datang belakangan ini. Nah, yang datang belakangan ini kan kelompok pertama tadi yang menjaga musuh. Nah, sholat 1 rakaat. Karena imam tinggal 1, sedangkan makmum harus menyelesaikan 2 rakaat. Jadi 1 rakaatnya bersama imam. Kemudian waktu timu dan menyempurnakan siapa ta'ifatul ukhra. Waktu timu dan menyempurnakan siapa ta'ifatul ukhra li nafsiha, bagi dirinya ya ta'ifah. Berarti setelah dia 1 rakaat, imam kan ini sudah tasahud kan? Karena sudah 2. Berarti sedangkan makmumnya ini belum waktunya tasahud, karena dia masih 1 rakaat. Kemudian dia menyempurnakan ke rakaat kedua, dan karena dia masih 1 rakaat, kemudian dia menyempurnakan ke rakaat kedua, dan imamnya ini menunggu. Imamnya menunggu sampai dia datang untuk tasahud bareng bersama imam. Wa yusallimu biha, wa yusallimu dan mengucap salam siapa imam. Wa yusallimu dan mengucap salam siapa imam.
biha dengan ya taifatul ukhra. Nah, imam itu kan nunggu terhadap menyelesaikannya makmum. Jadi at-tahiyatul mubarak, at-tahiyatul mubarak. Ya mungkin begitulah. Biar sambil nunggu makmum ini duduk bersama imam dalam melaksanakan bacaan tasahud. Kemudian setelah makmum itu dikira-kira sudah selesai di tasahudnya, baru imam ini melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sama dengan imam ini melakukan salam dengan kelompok yang pertama tadi. Takbirnya bersama kelompok yang kedua, tapi salamnya melakukan kelompok yang pertama yang menjaga. Coba langsung praktek lah. Anggap tiga orang. Sana tiga kelompok. Ini kan imam buat 2 kelompok. Ya, 4. Imam 1, 2. Ayo. Jadi buat ini musuh tidak di arah kiblat. Ayo. Pak Komar sama Pak Leman jaga musuh. Anggap dari belakang. Takbiratul ihram bersama imam. Ayo pegang senjata lah musuhnya. Senjatanya mana? Terus anggap sudah Fatihah selesai, sudah pendek selesai, terus tiarap ya. Naik. Nah ini kan berarti sudah menyelesaikan 1 rakaat. Nah makmum yang di belakang menyelesaikan sendiri 1 rakaat lagi. Ya niat memisahkan daripada imam. Imam tetap baca Fatihah. Iya baca Fatihah pelan-pelan. Al-Baqarah. Surahnya Al-Baqarah. Anggap sudah selesai, salam. Diganti dengan kelompok yang satunya lagi. Senjatanya bawa. Terus langsung takbir. Setelah takbir, imam sudah tahu kalau makmumnya sudah ikut di belakang. Kemudian ruku. Ya kita nggak tahu apakah aman-aman saja di Indonesia, tapi harapannya kita selalu aman, biar ibadah kita enak. Nah ketika tasahud makmum naik karena menyelesaikan 1 rakaat lagi. Karena makmum masih 1 rakaat, sedangkan imam sudah 2. Anggaplah tadi qunut sebenarnya. Kalau subuh kan qunut. Ayo. Ya, ini nunggu yang di belakang sampai tasahud juga. Kemudian jangan duluan makmum. Imamnya dulu. Jadi imam ini menunggu makmum sampai bisa melaksanakan salam salam bersama-sama. Bisa dipahami? Ayo lanjutkan. Kalau nggak dipraktek begini bingung. Kalau begini ada yang masih bingung. Sudah paham? Itu imamnya kalau nengok belakang apa buat mastiin makmum? Iya enggak, kan makmum nggak boleh ngeliat ke belakang. Makmum nanti itu dan takbiratul ihram kan nyaring Allahu Akbar. Oh berarti dia sudah tahu kalau sudah takbir, tinggal memperkirakan saja. Yang di belakangnya yang bersuara makmumnya. Ayo kita lanjut. Berarti sudah pertama. Nah cara
Cara yang pertama ini namanya adalah ar-riqa. Salat yang dilakukan Rasulullah bidatir riqa, di datir riqa. Ayo, yang wasani dan adapun yang nomor 2. Wasani dan adapun yang nomor 2, kita percepat karena ada prakteknya. Kita praktekkan satu-satu. Yang nomor 2, ayakuna ada siapa musuh. Ayakuna ada siapa musuh fi jihatil kiblati, di arah kiblat. Ada musuh di arah kiblat, cuma tidak tertutup. Kalau tadi kan pertama, kalaupun ada di arah kiblat tapi tertutup. Tapi lebih fokusnya artinya kalau tertutup ini kan musuh tidak akan nyerang dari depan, tidak akan nyerang di arah kiblat. Nah sekarang kalau musuh dari arah kiblat sudah jelas, di arah kiblat, di arah barat. Kemudian kalau di Indonesia dari apa? Kiblat kita kan barat, Pak. Kalau dari sana yang melewati barat ya berarti bukan barat. Bisa kiblatnya di arah timur, pokoknya dari arah kiblat. Kemudian kalau musuh di arah kiblat dan tetap muslim ini lebih banyak, bagaimana? Fayasuffuhumul imamu saffaini. Fayasuffuhum membuat fayasuffuhum membuat beberapa saf. Fayasuffuhum bukan apa? Fayasuffuhum dan membuat saf hum terhadap mereka, terhadap muslimin. Al imamu siapa imam? Saf itu barisan ya. Fayasuffuhum dan membuat barisan hum terhadap muslimin. Al imamu siapa imam? Soffa ini terhadap 2 barisan atau 2 sof. Jadi kemudian ternyata buat 2 sof. Artinya kalau sudah 2 sof ini sama-sama melaksanakan sof. Kalau tadi kan yang pertama jaga, yang kedua melaksanakan sholat. Yang lagi melaksanakan sholat ini menyelesaikan dulu, kemudian menggantikan shiftnya. Kemudian yaitu melanjutkan sholat bersama imam untuk melaksanakan sholat, kemudian salam bareng-bareng. Kalau ini berarti makmum imam itu membuat 2 shaf, berarti dia akan melaksanakan sholat bersama-sama dengan 2 shaf tadi itu. Terus wa yukrimu dan bertakbiratul ihram. Wa yukrimu dan bertakbiratul ihram bihim dengan ya muslimin. Kemudian takbirnya bersama-sama, Pak. Takbirnya bersama-sama, kemudian rukuk bersama-sama, i'tidal bersama-sama. Setelah faida sajada maka jika sujud siapa imam. Faida sajada maka jika sujud siapa imam. Sajada maka sujud, sajada maka sujud. Faida sajada maka jika sujud siapa imam. Sujud di rakaat pertama berarti ya, karena masih takbiratul ihram tadi. Faida sajada maka jika sujud siapa imam. Sajada maka sujud ma'ahu beserta imam. Ma'ahu beserta imam siapa? Ahadus sofaini, salah satu 2 sof. Jadi salah satu dari 2 sof tadi itu sujud melaksanakan sholat bersama sujudnya bersama imam. Berarti ada salah satu sof yang tidak melaksanakan sujud, artinya tetap jaga di depan. Yang satunya sujud, yang satunya tetap berdiri. Tapi ketika ruku, ketika i'tidal bareng-bareng. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah ketika Allahu Akbar sujud, salah satunya ngikutin imam, yang lain di shaf yang kedua nunggu. Terus apa ya?
Wa waqafa dan berdiri as-shaful ukhra, siapa shaf yang lain. Wa waqafu berdiri as-shafu, siapa shaf al-ukhra yang lain. Untuk apa? Yahrusuhu, sambil menjaga siapa aham. Yahrusuhu, menjaga siapa shaful ukhra, hum, terhadap ahadus shafain. Jadi yang lain itu menjaga kepada shaf yang lain. Jadi yang tadi yang pertama kan ikut sujud sama imam, yang lain menjaga. Fa idza rafa, dan jika mengangkat siapa imam, maksudnya berdiri. Fa idza rafa, dan jika mengangkat siapa imam, maksudnya mengangkat di sini adalah berdiri. Di rakaat pertama kemudian dia kan harus berdiri Pak ketika 2 kali sujud. Terus sajadu, maka sujud siapa ahadus syafain ini ya. Sajadu, maka sujud siapa salah. Sajadu, maka sujud siapa as-shaful ukhra. Fa idza rafa'a, dan jika mengangkat siapa imam, sajadu, maka sujud siapa as-shaful ukhra. Shaf yang lain tadi yang menjaga itu, kemudian ketika imam sudah berdiri di rakaat kedua, kemudian as-shaful ukhra, as-shaf yang lain yang tadi berdiri itu yang menjaga, kemudian sujud. Terus walahiku, dan menyusuli siapa as-shaful ukhra. Walahiku, dan menyusuli siapa as-shaful ukhra, hu, terhadap imam. Jadi kemudian setelah berdiri, ya berdiri. Sama lagi ruku bareng, i'tidal cuma ketika sujud tetap satu shafnya sujud sama imam, satu shafnya menjaga yang lain. Cuma di rakaat kedua ini kan harus melaksanakan tasyahud. Baru mereka itu terus baru ketika sudah tasyahud, mereka itu imam menunggu shaf yang menjaga di atas. Kemudian ketika duduk, mereka tasyahud, mereka menyusul. Kemudian ketika berdiri kan ditunggu tuh. Ketika ruku bareng-bareng, sujud ruku bareng-bareng, i'tidal bareng-bareng. Cuma ketika sujud mereka tetap menunggu. Ketika tasyahud bareng-bareng. Jadi artinya dia menyusuli terus. Imam lagi tasyahud, sapi yang tadi berjaga itu sujud. Sujud. Karena kita kan bisa menjaga walaupun karena kita posisinya sudah menghadap kiblat. Terus kemudian salamnya berbareng-bareng ya. Ini adalah contoh yang cara yang kedua. Ini adalah cara Rasulullah yang dikerjakan ketika berada di asfal. Ayo langsung coba lagi. 4 lagi. Nggak tahu kapan dipakai. Semoga nggak dipakai saja ya. Terus salat.
Berarti satu kelompok yang di belakang jaga, yang di depan yang ikutin imam. Oh, ayo semuanya ikut kalau sujud sama rukuk sama i'tidal. Jaga, musuh nyerang gimana nanti? Ini adalah cara yang kedua. Kalau musuh berada di arah kiblat. Ayo menyusuli. Ayo, sudah? Ayo. Ini bukan tasahud yang pertama, tasahud akhir ini. Kakinya jangan didudukin. Tawarruk. Terus Assalamualaikumnya berbareng. Ini adalah cara yang kedua. Bisa dipahami Pak De? Enggak. Berarti di saf yang pertama kedua kalau lagi nggak ngikutin imam itu pandangan menjaga ya? Iya, kan musuhnya di depan. Enggak boleh lihat ke belakang. Musuhnya kan di depan. Kalau sudah ada serangan di belakang, nah yang ketiga ini sekarang. Artinya kalau sudah musuh dari mana-mana, yang ketiga ini namanya syiddatul khauf. Sudah perang berkecamuk. Kalau tadi kan sudah jelas. Kalau yang pertama musuh bukan dari arah kiblat, makanya dia buat dua kelompok, satu yang jaga di luar, satu sholat. Satu menyelesaikan sholatnya, kemudian setelah satu menyelesaikan sholatnya diganti dengan yang nomor dua. Nah kalau tadi itu kan jelas musuh dari depan, baru sholat bersama-sama. Hanya beda ketika sujud salah satunya ikut imam, salah satunya nunggu imam untuk menjaga takut imamnya dibunuh. Terus lanjut. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, wasalisu adapun yang ketiga, ayakuna ada siapa musuh? Ayakuna ada siapa musuh fi siddatil khaufi, di dalam siddatil khauf, keadaan sangat terancam. Fi siddatil khaufi, di dalam keadaan sangat terancam. Jadi dalam keadaan terancam itu seperti gempa, seperti kebakaran. Makanya kalau ada gempa Pak, keluar Pak. Jangan sampai pura-pura khusyuk. Islam sudah mengajarkan jenengan mau noleh kemana saja. Kalau lagi gempa jangan keluar dari sholat, tetap saja sholat, cuma sambil lari saja. Mau ngadep ke timur, ke barat nggak apa-apa. Nah itu yang kemudian membedakan sholat fardu di sini dengan sholat fardu yang lain. Kalau dalam keadaan syiddatul khauf, bukan tambah sudah mau roboh, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah padahal sudah tahu kalau ada tempo bakal jatuh. Enggak begitu Islam mengajarkan. Ya kalau memang jenengan sudah lupa, artinya pada saat itu gempa jenengan memang tidak sadar, ya monggo nggak apa-apa. Memang dalam keadaan tidak sadar. Tapi kalau sudah jenengan lihat ada kebakaran depan jenengan, saya mati syahid. Ya Islam sudah mengajarkan. Itu namanya syiddatul khauf. Nah bagaimana kalau sudah terancam begitu? Yuk lari Pak. Tapi tidak perlu keluar. Inilah Islam mengajarkan, tidak perlu keluar jenengan dari sholat. Bagaimana rukunya? Rukunya pakai isyarat. Allahu Akbar, sami Allahu liman. Tapi kalau sudah berada di tempat yang aman, lanjutkan.
sesuaikan kalau waktunya sujud. Jadi lari ke tempat mushola lain atau lari ke sejadah lain. Gitu. Kemudian apakah yang tidak lari ketika gempa atau kebakaran? Ya kalau memang dia lupa, memang kalau sudah ladatul to'a itu Pak, kalau to'a bisa merasakan kenikmatan ibadah itu memang tidak sadar Pak. Ya Pak deh. Kalau sudah sholat itu nikmat sekali yang dia rasakan, lupa. Bahwa jangankan itu sampai berapa rakaatnya bisa lupa. Entah dia memang benar-benar menikmati atau memang ngawangan kemana-mana pikirannya. Punya pikiran. Ayo lanjut. Wa tahamil harbi wa tihamil harbi. Ini yang ketiga ya. Watihamil harbi, dan berkecamuknya perang. Jadi sudah pedang di mana sah. Kalau tadi kan mau nyerang musuh di depan atau di pinggir. Sekarang memang betul-betul duel, Pak. Perang berkecamuk ini memang betul-betul duel. Musuh itu memang berada di depan kita megang senjata dan kita memang megang senjata. Kemudian terus fayusalli, kemudian salat. Fayusalli, maka salat. Tiap-tiap orang. Fayusalli, maka salat tiap-tiap orang dari kaum muslimin itu. Kaifa amkanahu, kaifa bagaimana amkanahu, sebisanya ia, sebisanya orang yang salat tadi. Rajilan, dalam keadaan berjalan. Jadi kalau dia mungkin berjalan, ya jalan sambil sholat, enggak usah keluar Pak dari sholat. Ya mungkin kita husnudon saja. Orang yang ketika gempang, kan ada itu yang kerekam kan, enggak keluar, ya memang dia menikmati sholatnya itu. Terus ketika mampu dia berjalan, dia berjalan saja. Aurakiban, atau berkendara. Allah Akbar, oh bakar atau gempa, musuh cerang, langsung ambil motor, sami Allah. Tapi kalau berteriak-teriak itu tidak diperkenankan, karena katanya di dalam kitab Taqrirus Sadidah, diam itu malah lebih menakutkan kepada musuh ketimbang celurit ya, carok. Terus mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, wa ghayra mustaqbilin laha, dan tidak menghadap kiblat. Wa ghayra mustaqbilin laha, wa ghayra mustaqbil, dan tidak menghadap laha, terhadap kiblat. Baik dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, monggo. Yang penting selamatkan nyawanya dulu. Kalau sudah menemukan tempat yang layak untuk sholat, terusin saja. Walaupun tinggal tasahud, karena sudah di jalan sudah sami Allah, sami Allah, Allah. Sholat, nggak usah sujud Pak. Pakai isyarah, matanya begini. Ya, ya mana? Sambil nyetir. Maksudnya kalau sudah gempa naik mobil, ini ya. Ada rest area langsung ke pinggir. Kalau sudah nggak terancam, terus sudah ya? Hah? Sudah? Ya sudah yo. Kalau sudah, ini bisa dipahami? Nggak usah dipraktekkan nomor 3 ini. Nggak usah. Sudah paham. Jadi kalau ada gempa, kebakaran, alhamdulillah, jangan tinggalkan itu, tetap sholat. Jangan keluar dari sholat dan tidak perlu diulang. Tapi kalau memang ini ada memang sumpamanya megang senjata, senjatanya itu tidak boleh terdiri dari najis. Karena memang kalau memang najis cepat diletakkan. Tapi kalau memang darurat tetap dipegang, tapi ketika selesai sholat, ketika dia sudah perang diganti sholatnya, qadha maksudnya. Ya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.